sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara sekalian, Rockefeller itu merupakan salah satu orang terkaya sepanjang sejarah di Amerika Serikat. Pada usia 33 tahun saja, dia berhasil mendapatkan nilai kekayaan 1 juta US dollar pada tahun 1872. Lalu kemudian pada usianya di tahun 43, dia berhasil juga menguasai beberapa perusahaan terbesar di Amerika. Lalu kemudian di usia 53 tahun, dia dinobatkan sebagai orang terkaya seluruh dunia dengan total kekayaan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara, kita tentunya berpikir bahwa Rockefeller itu memiliki kehidupan yang sangat menyenangkan. Dia bisa menghambur-hamburkan uang, menikmati hidup, makan apa saja, pergi kemana saja, tinggal tunjuk gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian, bahwa Rockefeller itu divonis oleh dokter memiliki kelainan jiwa. Akibatnya, rambutnya rontok, badannya kurus, dan dia stres. Dan dia hanya boleh makan itu adalah biskuit dan susu. Kebayang saudara, orang yang memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar dolar bisa makan apa saja di seluruh dunia ini, tetapi dia hanya boleh makan susu dan biskuit. Tentunya orang miskin pun tanda petik bisa saudara ya, untuk makan ini tidak perlu menjadi orang kaya sedunia begitu. Lalu kemudian belum lagi dia mengalami stres yang sangat panjang sehingga dia tidak bisa tidur. Karena musuhnya banyak, ketakutannya sangat tinggi, maka dia menyewa pengawal 24 jam. Dan vonis terakhir dokter adalah hidupnya tidak lebih dari 1 tahun lagi. Akhirnya saudara, Rockefeller merenungkan kehidupannya. Dia tahu bahwa seandainya dia mati, dia tidak membawa kekayaannya sepeser pun di dalam kuburannya. Lalu kemudian dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itu kehidupan Rockefeller berubah total. Dia banyak membantu gereja dan juga orang miskin. Bahkan dia mendirikan yayasan bernama Rockefeller Foundation. Dan memang dana dari yayasan ini akhirnya memiliki kesempatan untuk menemukan penisilin. Dan akhirnya foundation ini, yayasan ini banyak berkontribusi di dalam dunia medis dan pengetahuan. Rockefeller mengalami kehidupan yang sangat berubah drastis. Yang tadinya usianya diperkirakan tidak lebih dari 54 tahun, ternyata usianya ketika dia meninggal adalah di usia 98 tahun. Saudara, Rockefeller dan Zakheus, saya rasa ini agak mirip cerita ini. Karena Zakheus termasuk orang yang sangat kaya pada masanya. Namun di samping kekayaannya sebagai pemungut cukai, dia juga sangat dibenci oleh bangsanya. Karena biasanya pemungut cukai akan memungut cukai pajak itu melebihi dari ketentuan yang ada. Dan Zakheus termasuk salah satu di antaranya. Saudara, betapa senangnya ketika Zakheus tahu ada Yesus hadir di kotanya. Dia berusaha untuk melihat rupa Tuhan Yesus tetapi tidak berhasil, maka dia memanjat pohon. Lalu Tuhan Yesus datang menghampirinya dia. "Zakheus, hari ini aku mau menginap di rumahmu, mau makan bersama dengan engkau." Saudara, ketika Zakheus sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus karena dia memiliki satu hasrat, keinginan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka orang banyak di sekelilingnya
itu mencibir Tuhan Yesus, mengatakan kenapa datangnya kok ke rumah orang yang berdosa, seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang, bahkan boleh dibilang melakukan pemerasan dan lebih cenderung condong untuk membela pemerintahan Romawi, bangsa penjajah, daripada bangsanya. Zakheus mengetahui hal ini, saudara, maka dia mengalami satu perubahan, satu komitmen yang dinyatakan kepada Tuhan Yesus, bahwa dia akan memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang diperas sama dia, akan dikembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini adalah sebuah perubahan. Padahal Tuhan Yesus belum menyatakan, misalnya, Zakheus, kamu salah, berdosa, bertobatlah, misalnya begitu ya. Tetapi tidak. Zakheus ketika berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan total dalam kehidupannya. Dia mengalami perubahan 180 derajat. Saudara, kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita seringkali mungkin membaca dan merenungkan firman Tuhan, pergi beribadah, lalu berdoa dan melakukan banyak hal dalam pelayanan. Tetapi dalam melakukan banyak hal itu, saudara, apakah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, adakah satu perubahan total di dalam kehidupan kita? Nah, saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang boleh dikatakan sering berjumpa dengan Tuhan Yesus, sering berbicara dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak mengalami banyak perubahan dalam kehidupan kita. Kita kagum dengan kehebatan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus, dan lain sebagainya, tetapi itu sedikit pun tidak merubah hidup kita. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang berubah dalam kehidupan kita? Atau tidak ada yang berubah? Kalau tidak ada yang berubah, mari kita dengan berani mengkoreksi kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berubah, dan menjadi banyak berkat bagi orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.